Hari ini aku akan bahas tentang sesuatu yang sangat penting dan mungkin sudah kita dengar di mana-mana. Krisis kesehatan mental di kalangan Gen Z. Ini adalah generasi yang lahir antara akhir 90-an hingga awal 2010-an. Dan hidup mereka benar-benar berbeda dari yang kita alami. Mereka tumbuh di tengah gempuran teknologi, media sosial, dan segala macam informasi yang bikin kepala pusing. Beberapa anggota Gen Z mungkin kurang terlatih dalam mengatasi stres, terutama karena mereka tumbuh dalam dunia yang serba tidak pasti dan penuh tekanan. Justru malah generasi milenial yang lebih siap dalam menghadapi perkembangan ini. Nah, kita sering berpikir, mereka kan dikelilingi teknologi canggih. Harusnya hidup mereka lebih mudah, tapi kenyataannya, banyak dari mereka justru merasa tertekan. Bayangkan saja, setiap hari mereka melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di Instagram ataupun TikTok. Senyum lebar, liburan ke tempat eksotis, dan kesuksesan yang membuat kita semua ternganga. Tapi, di balik semua itu ada tekanan besar yang mereka rasakan. Gen Z seringkali merasa tidak cukup baik. Ketika melihat teman-teman mereka yang seolah punya segalanya, muncul pertanyaan, apa yang salah dengan hidupku? Kita mungkin tidak pernah mengalami tekanan seperti itu di usia mereka. Dulu, kita hidup lebih sederhana. Kita punya ruang untuk merasakan kegagalan dan belajar dari kesalahan. Tapi Gen Z seringkali merasa bahwa setiap langkah harus sempurna. Krisis kesehatan mental ini bukan hanya masalah sepele. Ini adalah perjuangan yang nyata bagi mereka. Dan kita sebagai generasi yang lebih tua perlu memahami dan mendukung mereka. Yuk kita telusuri lebih dalam. Sekarang, mari kita gali lebih dalam tentang apa yang membuat Gen Z rentan terhadap masalah kesehatan mental ini. Beberapa penyebab mungkin bikin kita geleng-geleng kepala, karena situasi yang mereka hadapi sangat berbeda dari yang kita alami. Media sosial yang seharusnya menjadi tempat bersenang-senang, ini malah jadi sumber tekanan yang besar. Di satu sisi, ini tempat untuk berhubung dan berbagi. Di sisi lain, ini juga tempat di mana mereka terus-menerus melihat versi terbaik kehidupan orang lain. Bayangkan betapa melelahkannya membandingkan diri kita dengan ribuan postingan glamor di setiap hari. Kita yang tumbuh di era tanpa Instagram mungkin tidak pernah merasakan tekanan untuk selalu terlihat sempurna. Tapi Gen Z tidak bisa menghindar dari itu. Kenapa hidupku tidak sekeren itu? Dan pernyataan ini menghantui mereka. Gen Z seolah hidup dalam perlombaan tanpa garis finish. Mereka harus berprestasi di sekolah, mendapatkan nilai tinggi, dan mencari karir yang cemerlang sebelum usia 30. Dulu ya, kita mungkin merasa cukup jika bisa lulus dan mendapatkan pekerjaan. Tapi bagi mereka, tekanan ini jauh lebih berat. Budaya hasil yang berkembang sekarang membuat mereka merasa tidak boleh beristirahat. Kita semua pernah mengalami stres, tetapi bagi mereka, ini seperti berada di dalam tekanan yang terus-menerus. Ironis ya, meskipun mereka terhubung dengan banyak orang secara online, banyak dari mereka yang merasa kesepian. Kita mungkin melihat ribuan teman di akun media sosial mereka, tapi interaksi itu seringkali dangkal. Coba deh pikirkan, kapan terakhir kali kita mendengar mereka bercerita tentang perasaan mereka? Tanpa dukungan emosional yang solid, mereka bisa merasa terasing meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Nah sekarang, mari kita bicarakan dampak nyata dari krisis kesehatan mental ini pada mereka. Ini bukan hanya tentang perasaan, tapi juga bagaimana ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu masalah yang besar yang mereka hadapi adalah gangguan tidur. Banyak dari mereka yang begadang di malam hari, terjaga oleh pikiran yang terus berputar. Dan ini mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketika mereka tidak bisa tidur, tubuh dan pikiran mereka tidak mendapat istirahat yang cukup.
kesalahan ini membuat mereka kehilangan motivasi dan semangat. Mungkin kita pernah merasakan stres yang membuat kita sulit tidur. Tapi bagi mereka, ini bisa jadi masalah serius yang mempengaruhi segalanya. Kita juga tidak bisa mengabaikan masalah depresi dan kecemasan yang dialami oleh Gen Z. Depresi membuat mereka merasa kosong dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu mereka cintai. Kecemasan menghantui mereka, membuat mereka khawatir tentang segala hal, dari masa depan hingga bagaimana orang lain memandang mereka. Banyak dari mereka merasa malu untuk berbicara tentang perasaan ini, karena stigma di masyarakat yang menganggap masalah kesehatan mental sebagai sesuatu yang memalukan. Akibatnya, mereka menderita dalam diam. Kita perlu menjadi suara yang mendukung dan memberi mereka ruang untuk berbicara. Nah, setelah memahami tantangan yang mereka hadapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Gen Z ini mengatasi krisis kesehatan mental ini? 1. Menjadi pendengar yang baik. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Tawarkan dukungan dan buka ruang bagi mereka untuk berbicara. Terkadang yang mereka butuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Dukung mereka untuk berbagi perasaan dan pengalaman. Kita bisa membantu mereka dengan meningkatkan bahwa tidak semua orang harus mencapai kesuksesan dengan cepat. Masing-masing punya jalannya sendiri, dan itu tidak masalah. Dukung mereka untuk menemukan passion mereka. Meskipun itu berarti mengambil jalan yang lebih lambat, kesuksesan bukan perlombaan. Kita juga bisa memberikan informasi tentang kesehatan mental, bantu mereka memahami bahwa mencari bantuan itu penting dan tidak ada yang salah dengan itu. Mengetahui bahwa kesehatan mental yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik bisa memberi mereka dorongan untuk lebih peduli pada diri sendiri. Kita harus mendorong Gen Z untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Melakukan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau membaca buku dan berdoa bisa memberikan ketenangan jiwa. Ketika Gen Z merasakan beban yang berat, mengingat Allah dan berdoa dapat memberikan rasa damai dan harapan. Doa adalah sarana yang sangat ampuh untuk mengatasi kesulitan dan kecemasan. Menjalin hubungan dengan orang-orang yang seiman dapat memberikan dukungan emosional. Dengan dukungan dan pemahaman, kita bisa membantu Gen Z melewati masa sulit ini. Kita semua bisa berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik untuk mereka. Mari kita lakukan ini bersama. Media sosial yang menjadi pedang. Media sosial yang menjadi pedang bermata dua. Doa adalah sarana yang sangat ampuh untuk mengatasi hidangan.